Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita berjumpa lagi di acara Campur-Campur Channel yang membahas mengenai sosial, budaya, keilmuan, pengobatan, dan membahas kesehatan serta kehidupan sehari-hari, semuanya bercampur dalam Campur-Campur Channel. Oke, untuk pertemuan kali ini melanjut video saya yang kemarin. Kita akan membahas mengenai kupas tuntas masalah ilmu gaib seperti ini. Yang mana banyak ilmu ini dipakai oleh para ahli supranatural atau biasa dibilang orang dukun, ya. Menggunakan ini untuk melancarkan hajat-hajat dari pasien-pasiennya. Jadi untuk anda-anda di rumah yang kira-kira mengalami kejadian seperti ini atau seperti apa nanti yang saya jelaskan, itu bisa jadi cara kerjanya itu seperti ini. Nah, misalnya kita kena ini, kena itu, begini begitu dirasa, itu bisa jadi hasil ada kerja orang yang dibuat seperti itu. Oke, untuk kali ini kita langsung saja bahas. Yang pertama kita bahas mengenai asma Allah Al-Latif, ya. Ini umumnya untuk memperlancar segala urusan kita, ya. Saya baca keterangannya. Asma Al-Latif, Al-Latif, ketika seseorang ingin mendapatkan anugerah dari Allah berupa sikap lemah lembut dalam segala urusan, maka bacalah asma Allah Al-Latif sebanyak-banyaknya dan tulislah rajahnya untuk selalu dibawa. Nah, jadi ini asma Allah Al-Latif supaya kalau kita ada urusannya gampang. Itu kalau kita mau ketemu seseorang, jadi orang itu ketemu sama kita dengan wajah yang ceria, tidak muram, tidak asem mukanya, gitu ya. Itu kalau kita sering mengamalkan asma Allah Al-Latif. Itu ada juga di sini dianjurkan membuat rajah atau sebagai jimat. Nah, sedangkan dalam Islam yang nama jimat itu kan tidak boleh, ya. Tapi untuk sekedar tahu saja tidak apa-apa. Nanti akan saya lihatkan seperti di sini, ya. Ini rajahnya. Jadi kalau ada yang ketemu yang begini di dompetnya orang, itu bisa jadi dia memakai untuk istilahnya bilang supaya orang tunduklah gitu sama dia, nggak bisa marah atau apa begitu. Nah, itu untuk Al-Latif. Berikutnya di sini dijelaskan ada asma Allah Al-Basit, ya. Itu kegunaannya adalah jika seseorang ingin selalu dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah asma Allah Al-Basit sebanyak-banyaknya dan ditulislah rajahnya untuk dibawa. Nah, jadi kalau kita mau lancar rezekinya supaya setiap hari dapat rezeki banyak gitu, ya. Usahanya lancar terus atau pergi kerja ada pulang bawa hasil. Itu dibaca atau dijikirkan Al-Latif itu sebanyak-banyaknya tanpa hitungan, ya. Kapan sempat, ya, itu baguslah kalau untuk zikirnya. Itu kan asma Allah, termasuk dari Asmaul Husna. Cuman di dalam buku ini dijelaskan ada rajah untuk dibawa. Nah, jadi bisa dibilang untuk jimat, ya. Nah, jadi kalau ketemu orang yang menggunakan rajah seperti ini ya, ya ini. Nah, rajah seperti itu gunanya untuk kelancaran rezeki. Ini huruf-hurufnya seperti tadi, ya. Jadi kalau ketemu di jalan, di dompetnya orang atau ada jatuh jalan, loh, apa ini ya, untuk apa ini? Nah, itu untuk kerezekian. Itu jimatnya orang, ya. Kalau kita sebenarnya orang Islam nggak boleh pakai jimat yang Muslim, karena dilarang pakai jimat. Tapi kalau untuk yang baiknya ini untuk mengamalkan asma Allah Al-Basit dijikirkan, itu sangat bagus, ya. Sama seperti tadi juga Al-Latif itu bagus. Tapi kalau untuk dibuat jimat, itu lain lagi.
ya, biasa itu nanti melanggar syariat. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan supaya siapa tahu ada yang ketemu di jalan seperti itu, dia tahu oh ini untuk itu. Nah, gitu. Kemudian asma Allah Al-Hakim. Nah, kata Imam Abdillah Al-Karami, siapa yang banyak membaca Al-Hakim, maka Allah akan memberikan ilham kepadanya berupa hikmah, ilmu pengetahuan yang mendalam. Terus menunjukkan makna-makna yang sulit dan rahasia-rahasia penting yang terpendam, serta isyarat-isyarat yang tidak mudah dimengerti oleh kebanyakan orang. Nah, jadi kalau kita mengamalkan Al-Hakim, menzikirkannya sebanyak-banyaknya, rutin ya, itu nanti kita istilahnya dibukakan pengetahuan oleh Allah. Ini menurut Imam Abdillah Al-Karami. Jadi dia ada arti-arti yang sulit dimengerti orang, biasanya dia gampang mengerti, oh ini maksudnya begini. Misalnya ada kejadian alam seperti ini, dia tahu oh ini bakal begini, itu maksudnya begitu ya. Nah, ketika seseorang ingin dekat dari rahmat Allah dan hatinya penuh dengan hikmah yang mengalir lewat ucapan, maka tulislah rajahnya dan bawalah selalu kemana ia pergi. Sedangkan waktu menulis rajah pada hari Rabu pertama At-Tarid atau Merkurius, yaitu pada hari disertai dengan amalan-amalan yang baik untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada rajahnya seperti ini ditulis. Nah, itu ya seperti ini ya. Nah, itu biasa kan dibuat orang, dianjurkan sih buat jimat lah namanya. Nah, menurut dalam ajaran Islam itu tidak boleh ya pakai jimat. Jadi sekedar tahu saja seperti ini yang tadi. Nah, jadi kalau ada orang ada mengamalkan sesuatu, terus ada juga raja-raja dia bawa, berarti wah, itu jimatnya ya. Nah, itu tadi untuk istilahnya untuk waskita lah ya, supaya gampang memahami sesuatu. Nah, selanjutnya di sini masuk kepada asma Allah Al-Mu'id. Asma Allah Al-Mu'id, cahaya yang cemerlang. Asma ini mempunyai khasiat sebagai berikut. Ketika dibaca berkali-kali, dapat merubah sifat yang buruk menjadi baik. Itu bagus. Apalagi kalau kita niatkan pada orang, misalnya punya pasangan, punya keluarga yang sifatnya buruk menurut kita niatkan aja ini bacaan ini untuk orang tersebut, pahala dan berkahnya, mudah-mudahan dia bisa jadi orang yang baik ya. Terus yang kedua, rajahnya ini ditulis pada saat melihat bintang jatuh. Nah, lalu digantung di tempat yang tertutup angin seraya membaca asma Allah Al-Mu'id. Sebanyak-banyaknya di tengah malam dengan maksud supaya barang yang hilang dapat kembali. Maka dengan izin Allah barang hilang itu akan segera kembali ke tempat asalnya. Ya, jadi di sini asma Allah Al-Mu'id ini mempunyai dua khasiat. Istilahnya orang bilang memiliki dua tuah. Yang pertama itu untuk merubah orang yang mempunyai sifat buruk menjadi sifat baik. Siapa tahu kita punya tetangga, keluarga, atau diri kita sendiri sifatnya buruk, susah diatur. Nah, jadi dengan dizikirkan ini sebanyak-banyaknya, insya Allah diberi hidayah dan berubah. Ya, itu mungkin jalan terbaik daripada kita pergi ke dukun atau menyantet orang, itu perbuatan salah. Mending didoakan seperti ini ya, kalau ada yang tidak baik. Nah, yang kedua, khasiat daripada asma Allah Al-Mu'id ini jika dizikirkan itu untuk mengembalikan barang yang hilang. Misalnya kita kehilangan kendaraan, mobil, motor, sepeda, atau ada barang-barang lain ya seperti cincin, seperti ini cincin, atau emas, atau ada barang-barang berharga lainnya, HP yang hilang ataupun dicuri orang atau apa yang kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, itu bisa insya Allah akan bisa kembali dengan mengikuti tata cara yang tadi.
Ya, saya jelaskan lagi. Eh, Raja ini ada raja. Ini raja itu tulisan ini ya, tulis Tuhan, tulisan tadi ini seperti ini ya. Raja ini ditulis pada saat melihat bintang jatuh. Biasanya kan kalau malam kadang suka itu kayak bintang jatuh di atas, itu tulis. Saat melihat itu langsung tulis rajanya. Kemudian digantung di tempat ditiup angin, berarti digantung di luar atau dalam rumah yang jelas masuk angin situ, tertiup angin. Seraya maksudnya sambil menggantung, sambil membaca Al-Mu'id sebanyak-banyaknya di tengah malam, dengan maksud, dengan niat supaya barang yang hilang itu kembali lagi dengan izin Allah. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang barang yang hilang ini bukan hanya bisa juga dicoba untuk misalnya keluarga yang hilang atau manusia yang hilang. Misalnya kita punya keluarga, punya suami atau istri pergi merantau, tidak kembali-kembali, tidak ada kabarnya apa, mungkin bisa dicoba ini ya. Siapa tahu dia bisa kembali. Ya kita namanya usaha sambil berdoa gitu. Tapi tadi ditulis rajahnya pada saat bintang jatuh. Saya tidak mengajarkan rajahnya, maksudnya saya tidak menganjurkan untuk menulis rajah. Cuman kalau mau untuk zikirnya bagus, siapa tahu dengan zikirnya saja sudah berhasil, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau juga nanti kita melihat ada raja seperti ini tadi, seperti ini, ada digantung di rumahnya orang, di pohon atau di mana gitu, kita lihat berarti itu maksudnya ini untuk mencari atau mengembalikan barang yang hilang. Jadi kita mengerti maksud dan tujuan dari benda-benda yang kita temukan di luaran sana atau di rumahnya orang, di rumah tetangga atau di rumah kita misalnya ketemu yang begituan, ada yang bikin, ya kita tahu maksudnya. Jadi supaya nggak salah sangka ya. Siapa tahu nanti diguna-guna, bukan. Kalau yang seperti itu berarti ini untuk mengembalikan barang hilang begitu. Jadi semuanya itu nggak sama ya. Jangan nanti ketemu barang-barang gini bilang, wih ada setannya ini, wih ada yang pasang santet, ada yang guna-guna. Nggak semua. Nanti ada caranya. Yang untuk guna-guna seperti apa nanti akan kita perlihatkan semua ya. Tonton terus video ini, nanti Anda akan mengetahui jawabannya. Ini biasanya yang kerjaan dukun-dukun seperti ini. Nah ya, daripada kumpulan-kumpulan ilmu gaib. Makanya banyak orang yang pergi ke dukun, nggak langsung hari itu dikerja. Dia cuma nampung dulu aspirasinya pasien, seperti apa, maunya apa, gini. Oh ya, paling nanti dia hubungi atau oke, sudah saya terima, nanti malam dikerja, ya paling begitu dia kerjanya seperti ini. Jadi tunggu hasilnya berapa hari, biasanya suruh kembali lagi, karena dia nggak hari itu langsung dikerja. Nggak kayak pesan KFC ya, ayam goreng gitu. Pesan ayam goreng ditunggu langsung jadi ayam goreng dibungkuskan bawa pulang, enggak. Biasa ya tunggu, nanti saya kerja. Dia akan memiliki waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan hal-hal sesuai hajatnya para pasien itu. Oke, kemudian asma Allah Al-Majid. Nah, asma Allah Al-Majid ini sangat penting bagi pejabat yang sedang berkuasa, karena dengan membaca Al-Majid berkali-kali dan selalu membawa tulisan rajahnya, maka akan dapat membawa khasiat yang sangat besar, yaitu membawa pengaruh yang lebih besar terhadap kekuasaannya. Ya, jadi ini kalau asma Allah Al-Majid ini biasa digunakan untuk orang-orang yang sedang berkuasa atau ingin menduduki kekuasaan. Biasanya ya calon-calon bisa dibilang caleg lah, atau calon bupati, calon biasa kalau datang ke orang pintar atau apa, mungkin dikasih raja seperti ini. Seperti ini rajahnya dikasih untuk dibawa selalu, untuk dia simpan di apa, bisa dibilang untuk jadikannya jimat. Nah, sambil mengamalkan amalan.
Mungkin amalan seperti yang dikasih dia lakukan untuk meningkatkan wibawanya ya, ceritanya begitu. Itu asma Allah Al-Majid. Kemudian ada juga asma Allah Al-Mubdi. Bagi mahasiswa, pelajar atau santri yang telah belajar ilmu balaghah dan ilmu ma'ani, asma ini sangat penting karena setengah ulama ada yang mengatakan siapa sering membaca asma Allah Al-Mubdi, maka Allah akan memberi kepandaian tentang fan-fan hikmah dan mudah mengartikan kata-kata mutiara yang sulit dipahami. Adapun caranya, asma Allah Al-Mubdi dibaca sebanyak-banyaknya dan rajanya ditulis lalu dibawa. Jadi ini kegunaan dari asma Allah Al-Mubdi. Di sini di kumpulan ilmu gaib ini dijelaskan kegunaannya untuk seorang pelajar yang mau itu mahasiswa atau pelajar, itu untuk memudahkan dalam memahami pelajaran. Itu intinya di situ ya, untuk memudahkan dalam memahami pelajaran. Intinya supaya cepat pintar gitu ya, cepat pintar. Jadi kalau kita punya anak yang daya ingatnya kurang, daya pahamnya kurang, jadi bisa mungkin mengamalkan ini Al-Mubdi sebanyak-banyaknya. Tapi di sini dianjurkan untuk menulis rajah dan membawanya. Ini rajahnya seperti ini ya. Jadi kalau ada ketemu begini di sekolahan, di pondokan atau di mana-mana yang istilahnya mahasiswa atau orang lagi berpendidikan ya, mengikuti pendidikan, ketemu yang begini, jadi kita jangan bilang wah ini jimat kebal atau bukan. Jadi kalau tahu yang seperti begitu tadi, oh ini namanya rajah untuk supaya gampang hafal, gampang paham, atau bisa dibilang untuk supaya pinter. Gitu. Jadi kalau ada yang ketemu begitu di tempat pendidikan, ada yang bawa atau ada yang jatuh kelihatan ada begitu, itu tujuannya untuk kepintaran orang tersebut. Jadi kita supaya nggak salah sangka ya, jangan sedikit dibilang ini itu kan. Kalau kita sudah nonton ini, sudah tahu ini, berarti oh kemungkinan besar ini untuk hal tersebut, untuk kepintaran. Yang berikutnya adalah asma Allah Al-Latif ya. Asma Allah Al-Latif menjadi wirid malaikat Jibril. Khasiatnya diantaranya ditiup bersama ruh ke dalam tubuh Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Itu asma Allah Al-Latif. Ini menurut penjelasannya di sini, bahwasanya itu waktu peniupan ruhnya Maryam itu ditiup sambil menyebut asma Allah Al-Latif, itu malaikatnya. Ini menurut penjelasannya ya, bukan menurut saya. Ini penjelasan di buku. Yang kedua, ketika dibaca asma Allah Al-Latif sebanyak-banyaknya dan selalu membawa rajahnya, maka setiap usahanya akan sukses, hatinya tentram dan rizkinya melimpah ruah. Di sini rajah asma Allah Al-Latif, rajahnya seperti ini ya. Saya juga kurang tahu maksudnya apa itu, kode-kodenya seperti itu, huruf-huruf lam, ada angka-angka dan huruf-huruf hijaiyah itu jika diamalkan, dibaca dan ini dibawa untuk melancarkan rezeki katanya ya, untuk melancarkan kerezekian, usahanya sukses, hatinya tentram, rezekinya melimpah. Jadi ini ya untuk keduniaan lah ceritanya. Ini asma Allah Al-Latif. Jadi kalau yang saya sarankan, saya anjurkan ya untuk mendzikirkan asma Allah Al-Latif itu baik ya, bagus. Tapi kalau untuk rajahnya tidak dianjurkan kita untuk membuat jimat atau rajah. Jadi sekedar tahu saja kalau ketemu yang seperti itu,
Jadi supaya kita tidak salah sangka sama orang. Kalau kita salah sangka, apalagi sampai menuduh orang yang macam-macam, kita kan berdosa ya. Jadi kalau kita tahu, oh ini maksudnya ini supaya usahanya lancar, dia pakai begitu. Tapi kan dia berzikir juga, ya itu urusan dia. Kalau dia berbuat dosa dengan raja itu, ya yang berbuat kan dapat menanggungnya dosanya. Tapi kalau seandainya tidak berdosa, ya syukurlah gitu. Semuanya kan tergantung niat ya. Semua kita itu niat kita tujuannya memintanya sama Allah, bukan sama barang-barang atau tulisan-tulisan seperti raja-raja tadi ya. Itu hanya media saja. Sama seperti halnya kalau kita mau bicara ke orang lain atau mau pergi nih haji, pasti harus ada medianya. Kalau kita mau bicara sama orang lain jarak jauh, ya medianya mungkin telepon. Nah, dengan alat telepon kita bisa bicara sama orang yang nggak kita lihat, bicara gaib ya gitu ya, orangnya nggak ada di depan mata, tapi kita bisa bicara saat itu juga, detik itu juga. Nah, atau kita mau ke Mekah, ya kita nggak mungkin jalan kaki sama Mekah berapa tahun baru sampai ya, atau berenang ke lautan ya, ada medianya, ada transportasinya. Kita naik mobil dulu, baru naik pesawat, baru naik mobil lagi, baru sampai ke sana jalan kaki ya, ceritanya gitu. Itu ada media transportasi, tapi tujuan kita apa? Pasti untuk Allah, ibadah pada Allah, bukan transportasi itu jadikan dianggap sesembahan. Biasa banyak orang bilang, wah itu syirik. Syirik itu letaknya di hati. Nah, di hati, bukan di perbuatan. Karena banyak orang yang tidak tahu apa yang dibuat orang, jadi salah paham. Nah, seperti halnya raja-raja yang tadi, mungkin kalau kita nemu di jalan pasti bilang, oh syirik ini, syirik itu. Kan dia nggak tahu itu gunanya untuk apa. Nah, memang tidak dianjurkan ada tulisan-tulisan seperti itu dalam Islam. Cuma kalau kita meluruskan hati kita, kita nggak usah sembarang menuduh orang, wah itu syirik ya. Enggak. Itu mungkin dia punya niat untuk seperti tadi supaya dia pintar. Ya kita nggak tahu. Karena raja-raja ini sistem penyusunannya ada waktu-waktu tertentu untuk membuatnya, ada saat-saat tertentu dan tata cara tertentu. Dan kode-kode tersebut yang ada pada raja itu mengandung titik-titik, istilahnya rumus-rumus energi ya. Raja-raja seperti ini tadi itu mengandung rumus-rumus energi. Jika ini ketemu ini ketemu ini, akan jadinya begini, istilahnya begitu. Kita nggak tahu ya, orang-orang dulu itu nggak tahu belajar dari mana dapat sistem penulisan raja ya, seperti itulah lebih kurang dia. Dibuat angka begini itu untuk titik-titik energinya itu supaya bekerja sesuai dengan ininya. Bukan karena kalau ada raja gitu ada jinnya, enggak juga kan ya. Jadi kalau orang yang belum ngerti ya sembarang aja nyebut jin lah, apa yang enggak ya. Oke, selanjutnya di sini ada Raja Asma Muhammad. Ini Raja Asma Muhammad ini dijelaskan di dalam buku ini. Siapa yang membawa Raja Asma Nabi Muhammad SAW dijamin sebagai berikut. 1. Aman dari serangan musuh. 2. Selamat dari penganiayaan penguasa dan godaan setan dan jin. 3. Selamat dari upaya penjahat dan orang yang dengki atau hasud, bahkan mereka segan melihat padanya. Dan 4. Hewan buas tidak berani mendekatinya. Nah, inilah raja yang ditulis. Jadi kalau kita ketemu raja seperti ini, melihat raja seperti ini, itu maksudnya dari raja itu untuk supaya tadi misalnya hewan buas takut, supaya selamat terus, aman dari gangguan musuh, serangan musuh, selamat dari penganiayaan penguasa, atau selamat untuk terhindar dari godaan setan ya, supaya nggak kerasukan jin atau apa gitu ya. Itu di sini dinamanya Raja Asma Muhammad SAW. Yang jelas baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak menulis raja seperti ini. Cuma orang-orang yang setelahnya itu mungkin membuat rumus-rumus keilmuan
Bentura Rajah ini nanti dikasih nama karena mungkin dia menganggap bahwasanya selama ini kan Nabi tidak kena gangguan, tidak kena istilah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyatakan bahwasanya Rajah ini kuat sebagai perlindungan, kasihkanlah namanya mungkin dia buat sini asma Nabi Muhammad SAW. Ya, lebih kurang seperti itu ya penjelasannya. Soalnya saya nggak ketemu langsung sama yang bikin Rajah, jadi kita nggak bisa, cuma gambaran saya mungkin seperti itu, makanya dikasih nama. Kemudian asma Allah Al-Muhit. Al-Muhit adalah Ismul Adam, Ismul Azam ya. Ismul Azam itu asma-asma Allah yang utama. Dari 99 asma Allah itu ada beberapa asma Allah yang utama. Jika itu disebut biasanya cepat hajatnya terkabulkan ya. Asma Allah Al-Muhit berkhasiat sebagai berikut. Pertama, dengan membaca rajahnya menjadi pemberani. Jadi kalau yang penakut sering membaca asma Allah itu bisa jadi berani, insya Allah ya. Kedua, jika rajahnya digantungkan pada orang gila, maka sembuhlah ia. Jadi kalau ada orang gila di sekitaran kita, itu bisa digantungkan ya rajahnya. Wah, ini kita nggak tahu ya rajah digantung seorang sembuh. Tapi bisa jadi dengan kuasa Allah, yang namanya orang berusaha. Mungkin dia sudah bawa ke dokter, masuk rumah sakit jiwa juga nggak sembuh-sembuh berapa tahun. Jadi dengan ini bisa jadi dengan kuasa Allah, siapa tahu ya, kita namanya usaha. Ya kan juga nggak susah-susah ya, cuma ditulis di kertas, digantungkan di leher, digantungkan ke pasien yang gila itu, dia bisa sembuh. Ya alhamdulillah kalau memang itu terbukti. Yang penting niat kita untuk kesembuhan dan karena Allah ya, bukan karena ada setannya, ada jinnya ini yang bantu ya, enggak. Ya kan cuma kertas gitu aja kok ada jinnya ya gitu ya. Ketiga, jika rajahnya dikalungkan ke leher anak kecil yang selalu menangis, sembuhlah ia, bahkan tidak menangis selamanya. Waduh, tidak menangis selamanya, ini maksudnya apa ya? Jadi ini tadi maksudnya, kalau anak biasa kan suka nangis ya, anak-anak kecil kalau malam masuk di kamar nangis, itu mungkin dia melihat sesuatu yang tidak enak dia rasa, tidak nyaman, jelek atau apa gitu, dia nggak nyaman, sedikit-sedikit nangis mungkin, atau dia terasa di badannya yang nggak enak, sakit atau apa. Jadi ini kalau digantungkan di leher anak kecil, rajahnya dia tidak menangis, insya Allah sembuh katanya. Jadi kita tidak tahu. Ini temuannya orang dulu ya, rumus-rumusnya dia buat. Rajahnya seperti ini. Jadi kalau ketemu rajah seperti ini di jalan atau di rumahnya orang, atau ada anak bayinya orang, biasanya kan ada di kalung ya. Kalau anak-anak bayi dulu itu ada kalung warna hitam, baru ada buntalan kotaknya itu biasa dalamnya itu rajah itu yang dilipat-lipat baru dibundel gitu. Jadi dia seperti ini, itu rajahnya seperti itu tadi ya. Jadi rajah asma Allah Al-Muhit tadi itu ditulis di kepingan besi. Itu biasa kita jumpai juga di cincin-cincin yang ada rajahnya ya. Biasa cincin, kalau ini kan cincin biasa ya, nggak ada rajah. Biasa itu ada cincin yang ada lempengan gitu, ada tulisan-tulisan rajahnya. Kalau bentuk rajahnya seperti yang tadi, itu gunanya untuk keselamatannya. Itu yang huruf-huruf tadi itu huruf-huruf semua kayaknya, itu tidak ada angka. Dan selanjutnya surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr. An-Nasr itu yang bunyinya ijazah An-Nasrullah ya, surat pertolongan ya. Ketika surat An-Nasr dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari dan selalu membaca wipik yang ditulis di atas kepingan besi, maka berkhasiat sebagai berikut. Jadi ini surat An-Nasr tadi itu ada wipiknya yang sudah dirangkai oleh orang-orang terdahulu itu. Itu ditulisnya di kepingan besi. Biasa orang tulis itu di lempengan-lempengan
apa ya, tembaga yang nggak gampang berkarat, atau besi putih ya, atau emas putih biasa dibuat orang. Itu gunanya pertama, urusannya menang di depan sidang pengadilan. Jadi khasiatnya kalau untuk menang pada saat sidang pengadilan bisa menggunakan surat An-Nasr itu. Yang kedua, pejabat atau penguasa selalu memperhatikan dan menerima gagasan atau usulannya. Jadi kalau kita jadi bawahan, kita ada mengusulkan sesuatu, ya mungkin ada proyek yang mau diusulkan atau apa, biasa diterima usulannya. Dianggap wah jempol, bagus, ya gitu ya istilahnya. Terus yang ketiga, orang yang berjanji soal bisnis, dagangan dan lain-lain tidak berani mengingkarinya. Jadi kalau ada orang yang berjanji atau yang berutang, dia tidak berani menolak. Kalau punya uang pasti dia bayar, gitu ya. Itu kegunaan dari pada surat An-Nasr ini yang ditulis wipiknya. Adapun wipiknya sebagai berikut, kita lihat. Itu ada surat dipotong-potong, baru ada huruf-huruf, ada angka-angka ya, angka-angka dalam tulisan Arab yang dalam kotak-kotak seperti itu. Itu dibuat jadi wipik ya, karena dia banyak jadi wipik. Kalau dia sedikit itu raja. Itu ya kalau orang Indonesia bilang jimat lah. Jadi dalam Islam memang tidak dianjurkan seperti ini, apalagi ada ayat dipotong-potong baru dikasih ya. Saya sih tidak merekomendasikan, cuma memberi pelajaran saja, sekedar tahu bahwasanya kalau ketemu yang begini di bawah seseorang, ada yang punya seperti itu, itu kita sudah tahu maksud dia itu adalah untuk itu, istilahnya ini kalau rangkuman dari semuanya ini kewibawaan lah bisa dibilang ya, untuk urusan menang dalam sidang, terus untuk pejabat itu menerima atau atasan itu menerima usulannya, atau untuk orang yang janji soal bisnis itu nggak berani mengingkari. Kan biasa juga ada orang bisnis tipu-tipu ya, biasa banyak gitu. Jadi kalau ada ketemu orang yang punya begini, tidak berani nipu, ceritanya gitu ya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk membuatkan wipik seperti ini, cuma untuk sekedar tahu saja saya perlihatkan seperti itu modelnya ya, supaya kita tahu. Jadi supaya tidak salah persepsi untuk menilai orang. Salah persepsi berarti kan kita nanti menuduh yang bukan-bukan, sudah berdosa kita. Oke? Ya. Yang berikutnya di sini ada dijelaskan cara membungkam mulut seseorang. Kalau bahasa Malaysianya membungkam lisan seorang. Ketika Anda ingin agar seseorang tidak dapat berbicara, baik penguasa yang zalim ataupun orang yang berbicara bertujuan jahat, maka tulislah ajimah di bawah ini lalu ditanam atau ditempelkan pada kusen pintu rumahnya. Jadi ini untuk mencegah orang yang jahat supaya tidak bicara, supaya dia diam. Misalnya ada pengusaha atau bos yang ya niatnya jelek ya gitu ya, nanti apa yang dia bilang nanti istilahnya menimbulkan kemudaratan buat orang, merugikan orang. Jadi supaya dia nggak banyak bicara, tidak banyak mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak enak. Jadi ditulislah raja seperti ini, itu ditempelkan di kusen pintunya. Itu tempel kusen pintu itu, misalnya atau yang bilang kusennya di atas pintu ya, supaya mungkin dia kalau dia lewati, dia langkahi kena itu ya. Itu ditempel di atas kusen pintu rumah orang. Jadi kalau kita melihat ada begitu di atas pintu rumah kita, ada orang nempel, berarti itu ada orang yang bermaksud, bertujuan untuk membungkam lisan kita. Maksudnya supaya kita nggak terlalu banyak bicara. Mungkin ada urusan atau ada rapat atau ada apa, supaya kita nggak terlalu banyak bicara, dia kasih itu ya. Jadi kalau ketemu yang begituan, kita sudah paham, oh ini maksudnya ada tempel-tempel di atas rumah ini tujuannya
Kalau yang tulisannya seperti itu untuk membungkam lisan si pemilik rumah atau orang yang tujuh yang ada dalam rumah tersebut supaya dia lewati. Ya. Itu ajimahnya ditulis dengan rajahnya yang seperti ini. Ya, itu ditulis yang ditempel. Nah, kemudian ada cara memindahkan orang dari rumah sewa. Nah, ini biasa kita ada orang ngontrak di rumah kita, masa kontrakannya sudah habis, terus orangnya nggak mau pindah, diusir juga nggak enak, atau kalau disuruh pindah orang yang ngancem-ngancem, nggak tahu diri atau apa, itu bisa menggunakan cara berikut yang dijelaskan dalam buku seperti ini. Ketika Anda menyewakan rumah dan masa kontrakannya sudah habis, tetapi si penyewa tidak mau pindah, lebih-lebih rumah itu akan ditempatinya sendiri, maka tulislah wipik di bawah ini dengan darah sembelihan burung hantu, lantas ditanam di rumah itu. Maka dengan izin Allah, si penyewa akan segera pindah. Kalau tidak, dia akan mengalami kehancuran rumah tangganya. Catatan, jika sudah pindah, wipik segera diambil dan dibuang jauh-jauh. Nah, jadi ini bisa dibilang seperti santet ya, atau guna-guna, karena ini ditulis dan ditanam. Jadi ini wipiknya seperti ini, agak saya tidak kasih jelas ya, seperti ini, tapi saya tutupi sebagian aja karena takutnya nanti ditiru orang. Karena ini kalau sudah begini menggunakan darah apa itu pasti sudah ada hubungannya dengan hal-hal gaib ya, sudah ada hubungannya dengan dunia perjinan istilahnya, karena sudah ada persembelihan. Saya tidak merekomendasikan hal seperti ini karena ini sudah bisa dibilang musyrik, karena kita kerjasama dengan jin dengan memberikan sembelihan darah burung hantu. Nah, tadi sini dijelaskan tulis wipik di bawah ini dengan darah 9 burung hantu. Jadi kita cari burung hantu, disembelih, itu darahnya dipakai untuk menulis wipik ini, tulisan-tulisan ini, kode-kode ilmu gaib ini. Nah, jadi saya sangat tidak merekomendasikan, cuma saya jelaskan di sini supaya anda tahu bahwasanya kalau ada yang begitu di tempat kita, atau beginilah cara kerja-kerja dukun kebanyakan ya, dukun-dukun ilmu hitam mungkin pakai begini. Jadi kalau itu sudah dibuat ditanam, rumah itu terasa nggak nyaman ya, ada terus gangguan, ada terus kalaupun nggak ada gangguan nanti rumah tangganya yang hancur, ribut terus melulu, pokoknya untuk membuat kehancuran lah intinya ini. Nah, makanya tadi dijelaskan di sini, jika sudah orang yang kita maksud sudah pindah, sudah pergi, cepat-cepat itu digali kembali dan kita buang. Karena kalau tidak ya kita yang kena, karena kita tinggal di situ, kita yang kena imbasnya, diganggu sama jin yang di situ. Nah, karena jinnya ini sudah disembelih, sudah dikasih sembelihan darah, dikasih makan, itu sangat musyrik ya. Cuma kita tahunya, sudah mengetahui saja ini kerjaannya para dukun seperti itu. Nah, tapi banyak juga cara-cara dukun yang lain, cara kerjaan, cuma ini sebagian besar ada yang melakukan seperti itu, yang ekstrim-ekstrim ya. Nah, yang berikutnya cara mengusir jin. Ketika Anda tidak ingin diganggu oleh jin, baik yang ada di rumah ataupun di kampungnya, atau sengaja mengusir jin dari suatu tempat, maka tulislah rajah ini di bawah pada kulit domba, lalu ditanam pada tempat atau rumah yang didiami jin tersebut ya. Jadi ini ada rajah seperti ini, lihat ya, itu berupa tulisan-tulisan tulisan-tulisan hijaiyah, terus ada kode-kode kayak bintang itu ditulis
di kulit domba, kulit kambing ya gitu. Baru itu ditanam pada tempat atau rumah yang didiami, supaya ya misalnya rumah angker ya, ada rumah angker, ada tempat-tempat keramat biasanya ditanam. Yang raja ini biasanya membuat panas situasi di situ. Jadi dia membuat penghuni di situ tidak betah, jadi dia pergi dari situ. Ya, itu tujuan daripada Wipik ini, mengusir jin ini. Bukan dengan dibuat gitu ada jin lain yang mengusir, bukan, enggak. Ini dia menimbulkan energi. Ini rangkaian dari kode-kode seperti ini. Raja bisa dibilang ini memunculkan sebuah energi yang membuat bangsa jin itu tidak betah dalam radius, ya mungkin ada hitungan radiusnya untuk ini, mungkin hitungan rumah atau sesuai niat kita radiusnya sekian, itu merasa nggak betah, dia pergi menjauh ya, untuk mengusir jin. Itu Wipiknya buat. Dan ini kalau saya lihat sih tidak ada pakai darah atau apa, ya masih dibilang 50-50 lah ya, melanggar atau tidak. Yang jelas sekedar tahu saja kalau ketemu begini ada tulis di kulit domba atau kulit kambing, ada ditanam, misal lagi menggali keramik rumah, menggali tehel, ketemu begitu atau apa, berarti itu ulahnya orang yang menanam untuk membersihkan rumah dari gangguan jin ya. Itu kerjaannya dukun-dukun, dia buat begitu untuk mengusir jin. Kemudian di sini ada kelanjutannya ini ya, Wipik yang masyhur dan padilahnya. Di sini di buku ini jelaskan ada Wipik yang masyhur dan padilahnya, keutamaan ya. Padilah itu artinya keutamaan. Wipik di bawah ini diletakkan pada dagangan atau pertanian, maka akan bertambah besar dan maju serta lebih menguntungkan pemiliknya. Jadi Wipik seperti ini kita lihat ya, ini untuk bisa dibilang untuk penglaris ya, atau untuk memajukan usaha. Kalau dia punya usaha pertambakan, usaha pertanian, misalnya jadi pengepul atau tukang penjual bahan-bahan pertanian, cabai, sayur-sayuran atau apa gitu ya, yang ada kaitan sama pertanian atau pertambakan, itu usahanya akan maju, cepat maju. Ini menurutnya ya. Tapi semua itu kan tergantung doa kita sama Allah, bukan karena bacaan ini. Ini mungkin hanya sekedar sarana saja, sarana atau bisa dibilang ikhtiar tambahan selain doa dan usaha, dikasih tambahan seperti ini dalam menulis kode-kode atau raja seperti ini. Wipik ini itu ditulis, terus mungkin disimpan di laci ya, karena di sini nggak dijelaskan. Ini untuk penglaris usaha atau dagangan. Ya, selanjutnya Wipik asma Allah Al-Wasi. Jika Anda ingin mendapat kemenangan dalam suatu perkara atau ingin mendapat rezeki yang tidak terduga, maka bacalah Wipik. Asma Allah Al-Wasi sebanyak-banyaknya atau selalu membawa tulisan Wipiknya. Jadi ini kalau nggak bisa menzikirkannya sebanyak-banyaknya Al-Wasi, ya bisa dengan rajahnya di bawah. Tapi kalau yang saya anjurkan, lebih bagus kita selalu menzikirkannya saja, karena kita berpahala daripada cuma membawa tulisan raja-raja seperti ini. Nanti membuat salah persepsi orang yang melihatnya. Kalau kita cuma mendawamkan dalam hati dengan lisan, berzikir Al-Wasi, 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 Al-Wasi begitu, itu mungkin lebih bagus ya, daripada kita membuat rajah seperti ini rajahnya, itu yang kita bawa-bawa di dompet atau di mana. Kayaknya kurang bermanfaat. Lebih bermanfaat itu dibacakan asma Allahnya. Itu untuk kemenangan suatu perkara. Jadi misalnya kalau kita punya masalah aja ya,
untuk perkara tertentu yang lagi diperkarakan supaya menang, ya pakai cara seperti itu. Jadi kalau orang mungkin dia ke dukun, ada lomba bagaimana supaya saya menang ini, saya lagi dapat masalah ini, supaya kita bisa menang apa gini ya. Mungkin dia kasih buntelan yang sudah dilipat-lipat, isinya seperti ini. Paling dia bilang jangan dibuka. Pasti begitu. Pegang ini, bawa ini, gitu. Keluar 1 juta bayar. Paling cuma tulisan seperti itu tadi. Ya. Jadi ya, itulah. Jadi kalau Anda sudah tahu seperti ini, jadi Anda, oh ini kegunaannya untuk ini. Ya sekedar tahu. Saran saya sekedar tahu. Yang baik-baiknya saja silakan dilakukan. Kalau yang buruk-buruknya atau yang melanggar di luar syariat, ya jangan dilakukan. Oke. Selanjutnya ada wipik untuk mendatangkan keberkahan. Ya, jika Anda ingin harta benda yang telah dimiliki bertambah berkah dan lebih manfaat, maka ambillah sedikit atau sebagian harta itu, lalu dibacakan ajimah di bawah ini sebanyak 47 kali. Kemudian kumpulkan lagi dan wipik selalu dibawa. Nah, jadi ada wipik seperti ini. Itu untuk mendatangkan berkah. Wipik seperti ini kalau kita ketemu ini ada ditulis-tulis di, misalnya di lacinya orang atau di berangkasnya orang atau di mana lah gitu, kita ketemu tercecer atau dia tempel, itu maksudnya untuk mendatangkan berkah dari hartanya. Jadi tadi sebagian hartanya tadi itu misalnya ada hartanya 1 peti ya, emas kah atau uang gitu ya, barang-barang berharga lah, itu bisa diambil sebagian, baru dia bacakan isi wipik ini. Ada bacaannya sama tulisannya, 47 kali dibacakan. Kemudian setelah itu dikumpulkan lagi disatukan lagi ke barang yang tadi. Ya, nanti akan mendatangkan keberkahan. Katanya mungkin bisa lebih banyak. Maksudnya ini bukan dia lebih banyak, dia bertambah berlipat ganda. Maksudnya dengan usaha kita makin lancar lagi. Jadi misalnya hari ini pemasukan bisa 10. Ya, dengan sudah dilakukannya bisa jadi 40 atau 50 pemasukannya. Nah, begitulah kira-kira ya. Bukan seperti halnya penggandaan uang. Sini masuk uangmu 1 juta jadi 100 juta. Yang uangnya datang dari mana kalau nggak kerja? Ya gitu. Itu kalau yang penggandaan gitu biasanya penipuan ya. Nggak mungkin, karena di alam jin sana juga nggak ada orang nyetak uang. Masa uang bisa muncul sendiri? Siapa nyetaknya? Yang di alam jin sana nggak laku itu uang, karena orang itu nggak pakai uang kayak kita gini, uang kertas, pakai sana itu masih pakai sistem barter ya, nggak kayak kita begini ya. Itu tadi untuk mendatangkan keberkahan supaya berlipat. Oke. Saya kira untuk sesi kali ini sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke yang lain supaya mereka juga tahu. Jangan kalau Anda punya pengetahuan disimpan sendiri, lebih baik dibagi ke orang lain supaya orang juga bisa waspada, atau orang jika punya hajat yang mendesak, daripada sana sini ketipu, mungkin dia sudah bisa tahu metode dan cara kerjanya supaya tidak tertipu ya. Jadi ikuti terus video saya selanjutnya, karena selain ini masih banyak lagi, masih ada 100 halaman lagi yang akan kita jelaskan satu persatu. Untuk selanjutnya ini ada cara merusak musuh dari harta bendanya, dan harta bendanya misalnya kita punya musuh kita mau hancurkan, jadi ini bisa dibilang ya santet ya ini. Jadi kita supaya tahu kalau ada yang begini-begini mungkin kita sudah kena santet ya. Jadi supaya Anda tahu saja ya, saya jelaskan nanti di video berikutnya. Ada cara mencerai beraikan musuh, terus ada cara
membatalkan sihir atau tenung. Misalnya kita disihir orang atau ditenung orang untuk menghilangkannya. Di sini ada caranya. Ada juga mahabbah, membahagiakan rumah tangga, menenteramkan hati suami atau istri. Nah, itu ada cara menetapkan ucapan yang berbobot, wipik yang mendatangkan berkah, dan lain seterusnya. Di sini banyak ya. Nanti akan kita ulas pada video yang berikutnya. Makanya aktifkan terus loncengnya. Begitu ada video baru, Anda lihat saja dari timelinenya itu. Nanti akan saya jelaskan juga di deskripsi apa yang dibahas, judul-judulnya. Jadi Anda bisa sesuaikan dengan hajat Anda yang atau apa yang ingin Anda ketahui. Nanti di gambar depannya itu tampilannya Anda bisa baca juga apa yang akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Begitu supaya Anda juga tidak sia-sia nontonnya, tidak nonton kosong ya. Misalnya kita mau cari yang begini bukan yang ini, jadi kita tinggal pilih-pilih saja videonya tentang apa yang kita cari, situ yang Anda bisa pahami. Ya, syukur-syukur jika Anda ingin menonton semua video-video saya, itu lebih bagus lagi. Anda juga beramal, saya juga beramal, ya sama-sama kita dapat pahala nanti ya. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.